Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8K1 yang beranggotakan Putra Dwi Prasetyo, Fali Alwana Yasril, Lauza Muhammad Hafin, Antonius Andre, Abdul Hakim, dan saya sendiri Muhammad Raihan akan menjelaskan penelitian kami terkait prediksi kualitas wine menggunakan metode decision tree. Kami mulai dari pendahuluan. Pertama, kita jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari wine. Wine itu merupakan minuman sari anggur merah yang difermentasi. Wine sudah menjadi minuman sehari-hari untuk masyarakat pada daerah tertentu. Hal ini terbukti dengan jumlah konsumsi wine pada tahun 2020 yaitu sebesar 234 juta hektoliter. Karena banyaknya konsumsi dari wine serta untuk mencegah adanya pemalsuan yang berakibat fatal, maka sertifikasi kualitas wine menjadi penting. Analisis kandungan saat sertifikasi dilakukan dengan tes fisikokimia dan sensorik. Tes fisikokimia digunakan untuk mengidentifikasi karakter dari wine seperti kepadatan, kandungan nilai alkohol, dan pH. Sedangkan tes sensorik dilakukan oleh ahli yang memahami karakteristik tertentu dari wine. Cara lain yang dapat membantu untuk menganalisis kandungan wine agar dapat menentukan kualitasnya adalah dengan menggunakan implementasi pada sistem cerdas. Pada tugas akhir ini, sistem cerdas dibangun menggunakan algoritma decision tree. Baik, berikutnya akan dijelaskan terkait beberapa tinjauan pustaka yang kita lakukan. Pertama tentang wine-nya itu sendiri. Tadi mungkin sempat dijelaskan pengertian wine. Lebih jelaskan lagi, ini merupakan minuman tradisional beralkohol untuk dengan kepentingan komersial yang tinggi yang diperoleh dari fermentasi keseluruhan atas bagian anggur yang dihancurkan menjadi sebuah bus. Dari wine sendiri terdapat beberapa klasifikasi, salah satunya itu ada red wines yang didapatkan dari fermentasi alkohol dari bagian keras anggur. Bagian keras anggur itu berupa kulit ataupun biji dari anggur tersebut. Lalu ada white wine yang diproduksi dari fermentasi jus anggur, maksudnya itu bulir-bulir anggur atau daging anggur itu sendiri yang difermentasi. Lalu ada aspek sertifikasi wine sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kualitas wine itu merupakan salah satu aspek yang dinilai untuk sertifikasi wine nantinya. Selanjutnya decision tree yaitu metode yang kami pakai untuk penelitian kami. Nah, decision tree merupakan flowchart berbentuk tree yang digunakan untuk klasifikasi dan prediksi. Setiap node di tree tersebut terdiri untuk tes pada suatu atribut. Nah, branch-nya untuk output dari input yang sudah dilewati dari node, dan leaf-nya adalah hasil input yang akan diklasifikasikan ke dalam kelas. Selanjutnya ada splitting function, yaitu pertama ada information gain yang menggunakan entropi. Nah, entropi itu untuk mengukur nilai ketidakpastian atau impurity dari sebuah dataset. Nah, dari entropi ini digunakan information gain untuk mencari fitur terbaik yang akan dijadikan atribut test node dalam decision tree. Selain itu ada splitting function gini, yaitu gini index, dicari dengan mengurang sum square dari semua kemungkinan data dan dikurangi dengan 1. Selanjutnya ada metode yang kami akan gunakan untuk penelitian ini. Itu metode yang kami akan gunakan adalah decision tree seperti sesuai judul untuk memprediksi kualitas wine dari faktor-faktornya dari data yang kami ambil dari Kaggle. Kelas untuk output data kami itu ada 6 sesuai data, yaitu 1 hingga 8 dari skala 0 hingga 10. Nah, perhitungan dan konstruksi decision tree akan digunakan menggunakan Python, menggunakan modul sklearn, dan lainnya. Selanjutnya akan masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan tentang dataset yang kita ambil. Dataset yang digunakan merupakan data publik yang bisa didapatkan dari Kaggle, linknya terlampir pada slide berikut, dengan kondisi data yang tidak ada yang kosong dan bertipe numerik. Data yang ada akan kami olah menggunakan bahasa pemrograman Python dengan lingkungan Google Colab. Dari data yang kami gunakan terdapat 1.599 record dengan 12 fitur yang tadi sudah mungkin sempat dijelaskan. Berikut fitur-fiturnya, dan targetnya nanti akan untuk memprediksi quality preference dari tes wine itu sendiri. Oke, jadi ada 4 library yang kami gunakan untuk menganalisis data, yaitu NumPy, Pandas, sklearn, dan Matplotlib. Nah, lalu akan membagi dataset menjadi data training dan data setting. Data testingnya sendiri 30% dari data yang ada, dan data trainingnya berarti sisanya yaitu 70%.
Nah, model hasil klasifikasi dengan menggunakan Gini sebagai parameter klasifikasi menghasilkan akurasi 59,79%. Nah, kami merasa akurasi model ini tergolong cukup kecil, sehingga akan dilakukan upaya optimalisasi. Nah, salah satu optimalisasi yang kami gunakan yaitu feature selection dengan nilai korelasi. Nah, terlihat pada slide ada nilai korelasi antar fitur yang ada. Nah, kami menghindari fitur dengan nilai korelasi kurang dari negatif 0,5 atau lebih dari 0,5. Nah, setelah dicek tadi dari nilai korelasi tadi, kami menghindari fitur citric acid, density, dan total sulfur dioxide. Nah, setelah 3 fitur tadi dikeluarkan dari model, lalu model hasil klasifikasi dengan menggunakan Gini sebagai parameter klasifikasi setelah mengeluarkan fitur-fitur tadi, akurasinya meningkat menjadi 63,12%. Nah, selain feature selection menggunakan nilai korelasi, kami juga menggunakan select habis. Nah, fungsi select habis merupakan sebuah metode untuk memilih fitur terbaik sejumlah K fitur dari seluruh fitur. Pada proses yang kami jalankan, fitur yang akan dipilih ini berdasarkan parameter skor func F classif. Nah, terlihat pada gambar di samping kombinasi terbaik setiap fitur dari kombinasi 1 fitur hingga seluruh fitur. Nah, kombinasi fitur terbaik dengan tingkat akurasi tertinggi yakni 0,6125 diperoleh dari kombinasi 5 fitur yaitu volatile acidity, citric acid, total sulfur dioxide, sulfat, dan alkohol. Nah, hasil akurasi feature selection dengan nilai korelasi lebih tinggi dibandingkan dengan model setelah dilakukan feature selection berdasarkan nilai korelasi. Setelah memilih model yang telah diseleksi fiturnya berdasarkan nilai korelasi, kembali dilakukan pemeriksaan terhadap akurasi. Nah, ditemukan indikasi overfitting pada model dikarenakan tren akurasi yang mencapai 1. Akan dilakukan parameter tuning agar bisa menyelesaikan masalah overfitting pada model. Oke, terima kasih Putra atas penjelasannya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bersama kalau ternyata model yang telah dibangun mengalami overfitting. Artinya model tersebut tidak akan robust jika dihadapkan dengan data latih yang lainnya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan sebuah prosedur yang dinamakan parameter tuning atau mencari parameter-parameter yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam fungsi decision tree agar model yang kami peroleh menjadi model yang optimal. Nah, fungsi yang kami gunakan pada parameter tuning ini adalah grid search CV yang diimport dari library sklearn. Nah, dari hasil pengolahan menggunakan grid search CV diperoleh bahwa parameter yang membuat model menjadi optimal ialah cost complexity pruning alfanya bernilai 0,01, kriteriannya entropi, max depth-nya senilai 10, max features-nya auto, dan random set-nya bernilai 1. Next. Nah, setelah melakukan parameter tuning dan menggunakan parameter-parameter tadi di fungsi decision tree classifier, didapatkan nilai akurasi sebesar 0,55833 pada dataset tes dan tidak terindikasi overfitting karena nilai akurasi pada dataset trainingnya kurang dari 1. Bisa terlihat bahwa pada gambar tersebut akurasi dari data trainnya senilai 0,6. Next. Nah, ini merupakan tampilan dari decision tree pada model yang sebelumnya telah diperoleh. Nah, terlihat bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh sebelumnya, nilai akurasi model terhadap data tes masih relatif kecil, yakni senilai 0,55833. Maka dari itu, kami berupaya untuk mengoptimasi nilai akurasi tersebut dengan cara mentransformasi nilai dari skala kualitas wine yang semula berada pada interval 1 hingga 10 menjadi 0 hingga 2. Hal tersebut didasarkan pada pengetahuan orang awam dalam menilai kualitas suatu barang, yakni buruk, sedang, atau baiknya kualitas sebuah wine. Di situ terlihat bahwa untuk skala 1-4 akan ditransformasi menjadi nilai 0, 5, 6 menjadi nilai 1, dan 7 hingga 10 menjadi nilai 2. Nah, setelah mentransformasi skala dari kualitas wine, kemudian dilakukan kembali parameter tuning menggunakan grid search CV seperti yang sebelumnya telah diimplementasikan. Diperolehlah nilai kombinasi parameter CCV alfanya sebesar 0,001,
max depth-nya sebesar 8, max features-nya log 2, dan random set-nya bernilai 1. Nah, model decision tree menggunakan parameter yang telah dijabarkan sebelumnya menghasilkan nilai akurasi sebagai berikut, di mana akurasi untuk data tesnya 0,83 dan nilai akurasi untuk data trainnya sebesar 0,9329. Nah, dari hasil ini diperoleh bahwa akurasi model data test telah berada di angka yang dapat dikatakan relatif tinggi, sehingga model decision tree dapat dikatakan baik. Dari data di atas juga diketahui bahwa model tidak overfitting karena nilai tren akurasinya kurang dari 1, sehingga model telah dianggap layak dan robust. Berikut adalah tampilan confusion matrix yang melambangkan true labels dan predicted labels. Terlihat bahwa nilai 370 menandakan bahwa kelas 2 yang teridentifikasi dengan nilai 2. Yang paling banyak ada dalam model. Dan terakhir, ini merupakan sebuah visualisasi dari decision tree yang telah kami buat sebelumnya. Terlihat bahwa max depth 10 benar-benar tersusun sampai kedalaman 10 dari decision tree tersebut. Dan sama seperti sebelumnya, root dari decision tree di samping adalah alkohol. Selanjutnya, kesimpulan dasaran. Berdasarkan hasil pemodelan yang telah kami lakukan menggunakan dataset yang kami dapatkan dari Kaggle, itu dataset mengenai kualitas wine dari 1.599 record data dengan 12 fitur. Pada pemodelan awal kami melakukan pembagian data menjadi 70% untuk training dan 30% untuk testing. Kemudian mendapatkan hasil akurasi sebesar 0,9791667, yang dimana pada awalnya kami menganggap nilai akurasi ini cukup rendah. Kemudian untuk melakukan peningkatan akurasi, kami mencoba untuk melakukan seleksi fitur dengan 2 metode, yaitu select K-base dan juga mempertimbangkan nilai korelasi untuk masing-masing peubah. Nah, dari 2 metode tersebut, kami dapatkan bahwa dengan menyeleksi fitur dengan metode korelasi itu mendapatkan nilai akurasi yang lebih besar. Namun pada saat dilakukan pengecekan overfitting, ternyata model yang kami dapatkan tersebut terindikasi overfitting. Oleh karena itu perlu dilakukan lagi parameter tuning untuk kemudian menghasilkan model dengan akurasi yang lebih baik tanpa adanya overfitting, yaitu dengan nilai akurasi trainnya sebesar 0,60768 dan juga nilai akurasi testingnya itu 0,55833. Nah, kemudian kami berinisiatif untuk mengklasifikasikan dari yang tadinya terdapat 0 sampai 10 kategori kualitas wine menjadi 3, di mana hal tersebut berdasarkan dengan asumsi orang awam dalam menilai kualitas suatu barang berdasarkan buruk, sedang, dan juga baik. Nah, berdasarkan pembagian dari tiga klasifikasi tadi, kami mendapatkan akurasi yang lebih baik lagi dan tidak terdapat indikasi overfitting, yaitu dengan akurasi model sebesar 0,8 untuk testing dan juga 0,9 untuk training. Dengan root pada decision tree-nya itu yaitu alkohol. Kemudian untuk saran, selama dalam penelitian ini kami menggunakan data dari Kaggle, di mana pada deskripsi data tersebut menjelaskan kalau skala untuk kualitasnya itu ada 0 sampai 10. Akan tetapi yang muncul pada datasetnya itu hanya ada antara 3 dan 8. Oleh karena itu kami mengasumsikan mungkin jika menambahkan record data akan lebih baik, di mana mungkin bisa kita mendapatkan kualitas-kualitas wine yang di luar dari yang 3 sampai 8 tadi. Kemudian juga dalam melakukan suatu penelitian juga penting untuk menggali informasi lebih dalam tentang apa yang kita teliti, di mana perlu mengetahui wine itu lebih dalam dan berbagai hal tentang penentuan kualitas wine dan sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.